Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini pada video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kami, uh, tugas besar pada kuliah mekanika fluida. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan nomor NIM 2233818. Di sini lalu ada teman saya Muhammad Adi Chandra dan ada teman saya bernama Muhammad Iksan. Uh, Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis sistem hidrolik pada alat berat yang akan yang akan kami bawakan. Di sini terdapat 4 subbab, yaitu konsep dasar, prinsip kerja alat, kesamaan sistematis, dan rancangan alat. Yang pertama kita masuk pada pengertian konsep dasar. Hidrolik system atau sistem hidrolik merupakan suatu komponen penggerak yang mengacu pada fluida hidrolik. Sistem hidrolik banyak digunakan oleh pengguna alat berat untuk meningkatkan produktivitas sehingga semakin efisien dan efektif. Sistem hidrolik mempunyai peran yang sangat penting dalam pengoperasian alat berat. Prinsip dasar hidrolik diterapkan pada sistem hidrolik untuk implement steering system, braking system, dan powertrain system. Prinsip hidrolik berlaku ketika menggunakan cairan yang bertekanan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi di sini hidrolik itu sangat berguna atau sangat bermanfaat, terutama pada alat berat yang untuk mempermudah pekerjaan, untuk misalnya untuk membangun gedung atau um, membuat fondasi, membuat uh, kayak parit atau aliran air gitu ya. Konsep dasar hidrolik pada konstruksi alat berat melibatkan penggunaan fluida yang tidak dapat dikompresi seperti minyak atau air untuk menghasilkan kekuatan dan gerakan yang diperlukan dalam operasi alat berat. Beberapa konsep dasar yang penting untuk yang ada dalam hidrolik alat berat meliputi satu pompa hidrolik, 2 silinder hidrolik, 3 katup kontrol, 4 reservoir, dan perpipaan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Adi. Pada Adi, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagian duanya, yaitu prinsip kerja alat. Secara prinsip, sistem hidrolik bekerja menggunakan tekanan fluida untuk menghasilkan kerja mekanik. Sistem ini analog dengan sistem mekanik, namun sistem ini menggunakan tekanan aliran oli sebesar 140 untuk menghasilkan berbagai bentuk kerja mekanik lainnya. Tekanan aliran oli ini dihasilkan oleh pompa hidrolik, kemudian dialirkan melalui penghubung selang atau disebut dengan hose ke aktuator. Baik itu silinder untuk menghasilkan gerak linear atau komponen lainnya untuk menghasilkan gerak rotasi. Sistem hidrolik ini menggunakan fluida oli yang bersifat incompressible atau disebut juga dengan tidak mudah terkompres dan dialirkan ke seluruh sistem hidrolik dengan tekanan yang sama. Aliran fluida yang terjadi dalam sistem hidrolik ini dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Terima kasih pada Adi atas penjelasannya. Lanjut ke subbab ketiga, itu persamaan sistematis yang akan dibacakan oleh Ihsan. Pada Ihsan, itu silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan materi selanjutnya. Pada bagian ini saya akan menyampaikan persamaan matematis. Salah satu persamaan matematis. Salah satu persamaan yang umum digunakan dalam sistem hidrolik pada alat konstruksi adalah persamaan aliran fluida pada tabung hidrolik. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan kontinuitas dan dinyatakan sebagai
A1 V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A1 dan A2 ialah luas penampang pada dua titik dalam sistem hidrolik. Sedangkan V1 dan V2 ialah kecepatan aliran fluida pada dua titik sistem terhidrolik. Persamaan di atas menyatakan bahwa produk dari luas penampang dan kecepatan aliran fluida pada dua titik dalam sistem hidrolik adalah konstan. Persamaan tersebut menyatakan bahwa tekanan dalam sistem hidrolik akan merambat secara merata ke segala arah dan dapat dihitung menggunakan persamaan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan hidrolik, F adalah gaya yang diterapkan pada fluida hidrolik, A adalah luas penampang di mana gaya diterapkan. Dengan persamaan di atas, kita dapat menghitung tekanan dalam sistem hidrolik berdasarkan gaya dan diterapkan dan luas penampangnya. Sebagai contoh, ada sebuah pompa hidrolik memiliki luas penampang kecil sebesar 10 cm persegi dan luas penampang sebesar 80 cm persegi. Digunakan untuk mengangkat beban seberat 8.000 Newton. Gaya tekan yang harus diberikan pada penghisap kecil supaya beban tersebut terangkat ialah diketahui jika luas penampang pada sistem hidrolik 10 cm persegi dan luas penampang besar 80 cm persegi, untuk mengangkat 8.000 Newton bisa menggunakan persama rumus F1 kali A1 sama dengan F2 kali A2. F1 per 10 sama dengan 8.000 per 100. F1 per 10 sama dengan 100. F1 sama dengan 100 kali 10. F1 sama dengan 1000 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut ialah 1000 Newton. Terima kasih kepada Ihsan atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu proses hidrolik pada alat konstruksi atau alat berat. Pada subbab ini akan dibacakan kembali oleh Adi. Pada Adi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kerja hidrolik pada alat konstruksi. Pertama-tama kita mesti mengisi tangki hidrolik dengan liquid yang berupa minyak atau oli hidrolik. Setelah itu, fluida tersebut dipompa menggunakan pompa hidrolik sehingga menghasilkan tekanan pada mesin hidrolik. Kemudian, aliran tekanan hidrolik yang dipompa tadi diarahkan ke pressure control valve. Tekanan yang masuk akan dikontrol dengan cara mengembalikan sebagian oli ke tangki apabila tekanan dalam sistem hidrolik telah melebihi batas tekanan yang telah diatur. Setelah itu, tekanan yang telah dikontrol tadi disaring pada bagian filter agar oli yang masuk bersih dan tidak mengalami penyumbatan. Kemudian disterilkan di bagian filter. Tekanan hidrolik dilanjutkan melalui selang atau pipa hidrolik dan mengarahkan ke bagian directional control valve. Pada bagian ini, control valve ini berfungsi mengarahkan aliran oli menuju sistem hidrolik. Dengan kata lain, bagian ini merupakan komponen utama, di mana operator mengontrol mesin. Selanjutnya, directional control valve ini mengarahkan suplai oli menuju aktuator pada sistem hidrolik. Nah, di bagian aktuator inilah oli hidrolik memberikan tekanan sehingga dapat menghasilkan suatu gerakan atau kerja pada suatu alat konstruksi atau alat berat. Setelah itu, minyak yang sudah digunakan tadi untuk proses kerja dialirkan ke cooler
untuk menurunkan suhunya agar tetap stabil, lalu minyak dialirkan kembali ke tangki hidrolik. Sekian dulu, moderator. Terima kasih kepada Adi atas penjelasannya untuk proses hidrolik pada alat berat ini. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya, ini adalah contoh gambar hidrolik. Nah, ini adalah di sini terdapat beberapa bagian yaitu barrel, piston rod, piston cap, end cap, barrel cap, front clevis, dan rear clevis. Ini adalah contoh gambar hidrolik pada alat berat ya. Lalu selanjutnya ini adalah beberapa saran untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi yang akan dibacakan oleh Ihsan. Pada Ihsan dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada bagian ini saya akan menyampaikan saran untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pada sistem hidrolik. Beberapa saran yang dapat diterapkan dalam menjaga dan meningkatkan kinerja serta efisiensi hidrolik yaitu pertama, pemeliharaan teratur. Pemeliharaan teratur harus dilakukan secara rutin pada hidrolik seperti pemeriksaan serta penggantian filter. Jika filter kotor bisa menyebabkan penurunan kinerja sistem hidrolik. Sedangkan apabila filter bersih dapat memastikan aliran fluida yang optimal. Yang kedua, penggunaan fluida hidrolik yang tepat. Gunakan fluida dengan spesifikasi yang sesuai untuk memastikan kinerja sistem hidrolik secara optimal. Ketiga, periksa dan perbaiki kebocoran. Kebocoran pada sistem hidrolik dapat mengurangi efisiensi serta kinerja pada sistem hidrolik tersebut. Jika ada kebocoran pada sistem, segera lakukan perbaikan. Yang keempat, optimalisasi desain sistem. Penggunaan katup kontrol aliran dan tekanan. Pemilihan komponen hidrolik yang lebih efisien, seperti pemilihan ukuran pipa yang tepat atau pengaturan ulang katup. Yang kelima, penggunaan katup kontrol aliran dan katup kontrol tekanan dapat membantu mengatur kecepatan aliran fluida dan tekanan yang dihasilkan. Yang keenam, pelatihan operator. Operator yang terlatih dapat menggunakan sistem hidrolik dengan efisien dan mengoptimalkan kinerja alat konstruksi. Pastikan operator mendapatkan pelatihan yang memadai. Ketujuh, monitoring suhu. Pemantauan suhu hidrolik secara teratur dapat meningkatkan kinerja serta efisiensi sistem hidrolik. Jika suhu yang tinggi pada sistem hidrolik dapat menunjukkan adanya masalah dalam sistem. Jika terjadi suhu yang tinggi, segera lakukan pemeriksaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ihsan atas penjelasannya. Selanjutnya, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kritik dan saran akan sangat kami hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.